Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok C6 yang beranggotakan Nilam Hidayat, Nabila Putri Aini, dan Renata Adelia Saragih akan menjelaskan materi akuntansi biaya lanjutan yang berjudul tentang Cost Volume Profit Analysis, FVC, Costing and Capacity Analysis. Yuk simak materinya. Analisis break-even atau analisis biaya, volume, dan laba atau Cost Volume Profit CVP Analysis adalah suatu metode untuk menganalisis bagaimana suatu keputusan operasional dan keputusan pemesanan dapat mempengaruhi laba bersih, dan itu didasarkan pada pemahaman atas hubungan antara biaya, volume, dan profit pada berbagai level aktivitas. Nah, sedangkan untuk margin kontribusi atau contribution margin atau CM merupakan konsep mendasar dalam analisis CVP. Margin kontribusi CM adalah selisih antara total pendapatan atau total revenue atau juga disebut dengan TR dan total biaya variabel atau variable cost atau juga disebut dengan VC. Nah, untuk CM merupakan jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Jadi dari CM ini pun juga memiliki kelebihan. Kelebihannya itu yakni biaya tetap akan menghasilkan profit. Nah, sebaliknya untuk kekurangan CM itu sendiri, biaya tetap akan menghasilkan rugi. Jadi, margin kontribusi per unit atau unit CM adalah selisih antara harga jual dengan biaya variabel per unit. Nah, selanjutnya di sini ada rumus atau bisa juga disebut dengan laporan laba rugi. Format margin kontribusi itu bisa disajikan dengan persamaan di bawah ini, seperti profit, total pendapatan dikurangi total biaya variabel, lalu dikurangi juga dengan total biaya tetap, atau bisa juga disebut dengan profit sama dengan TR dikurangi VC, lalu dikurangi kembali dengan FC. Nah, di sini ada suatu contoh. Ketika suatu perusahaan hanya memiliki satu jenis produk, maka persamaan di atas itu dapat diturunkan lebih jauh. Dengan total pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali kuantitas terjual, atau juga disebut dengan TR sama dengan P kali Q. Nah, untuk rumus biaya variabel itu biaya variabel per unit dikali kuantitas terjual, atau bisa juga disebut dengan VC sama dengan V kali Q. Nah, maka untuk profitnya itu P kali Q dikurangi V kali Q, lalu dikurangi juga dengan FC. Dan profit juga bisa dirumuskan juga dengan P dikurangi V, lalu dikalikan dengan Q, lalu hasil tersebut juga dikurangi dengan FC. Nah, kita harus selalu mengingat bahwa margin kontribusi per unit atau unit CM itu adalah selisih antara harga jual atau bisa disimbolkan dengan P, lalu dengan biaya variabel per unit atau simbolnya dengan V. Sehingga untuk profit itu sendiri sama dengan unit CM dikali Q, lalu dikurangi FC. Nah, lalu selanjutnya ada suatu contoh soal. PT Bisma memproduksi sepatu olahraga Spesitra yang dijual dengan harga 300.000 per unit. Nah, untuk biaya variabel per unitnya itu senilai 150.000 dan biaya tetapnya senilai 40 juta rupiah. Nah, jika pada bulan Juni 2017 itu terjual 350 pasang sepatu, maka yang ditanyakannya itu besarnya profit bulan itu adalah berapa. Nah, di sini udah ada jawabannya. Untuk penjelasannya dan rumusnya kita menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu profit sama dengan P dikali Q dikurangi V kali Q, lalu hasil tersebut dikurangi dengan FC. Di sini ada profit, P-nya itu 300.000 atau itu tuh jadi harga jualnya, harga jual per unit, lalu dikali Q-nya 350 atau harga yang terjual, dikurangi V-nya itu 150.000 atau biaya variabel per unit, lalu dikali Q kembali yang sepatu yang terjual pada bulan Juni tersebut, lalu dikurangi 40 juta. 40 juta itu didapat dari biaya tetap, sehingga 300.000 dikali 350 itu menghasilkan 105 juta.
lalu dikurangi 150.000 dikali 350 itu menghasilkan 52.500.000, lalu dikurangi dengan 40 juta sehingga besaran profit pada bulan itu ada 12.500.000. Nah, untuk selanjutnya dengan menggunakan persamaan margin kontribusi per unit, nah sama saja akan dihasilkan hasil yang sama. Seperti di atas tadi, hasilnya pasti akan 12.500.000. Kita coba lihat, di sini ada profit sama dengan unit CM dikali Q dikurangi FC. Unit CM itu 300.000 dikurangi 150.000, maka akan menghasilkan 150.000. Lalu untuk profitnya 150.000 dikali 350 dan dikurangi 40 juta, maka akan menghasilkan 52.500.000 dikurangi 40 juta, maka akan menghasilkan 12.500.000. Dengan menggunakan persamaan yang manapun juga akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada rasio margin kontribusi atau CM rasio. Jadi apa sih rasio margin kontribusi itu? Jadi CM rasio atau disebut juga dengan persentase margin kontribusi adalah untuk mengukur seberapa besar margin kontribusi dapat diperoleh dari setiap Rp1 pendapatan penjualan. Nah, untuk persamaan rasio margin itu ada CM rasio sama dengan total margin kontribusi dibagi total pendapatan penjualan. Atau jika perusahaan hanya memiliki satu produk, dapat pula dihitung atas dasar per unit. Seperti CM rasio sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Nah, dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio margin kontribusi secara total maupun per unit dibagi rasio sama dengan 50 juta per 80 juta. Hasilnya 62,5% atau CM rasio sama dengan 250.000 per 400.000, hasilnya 62,5%. Dari tabel dan perhitungan di samping menunjukkan bahwa untuk setiap rupiah kenaikan dalam penjualan, margin kontribusi akan naik sebesar 62,5%. Laba bersih operasi juga akan naik sebesar 62,5% dengan asumsi biaya tetap tidak terpengaruh oleh kenaikan penjualan. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh berikut. Misalkan melanjutkan data PT Abadi di atas. PT Abadi merencanakan untuk meningkatkan penjualan 20 juta rupiah. Analisis target profit. Dalam analisis target profit, manajemen ingin mengetahui berapakah volume penjualan, baik dalam unit maupun dalam rupiah, yang diperlukan untuk mencapai target profit tertentu dengan menggunakan informasi margin kontribusi. Volume penjualan untuk suatu target profit dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut. Unit penjualan untuk mencapai target profit tertentu sama dengan dalam kurung target profit plus biaya tetap per unit sentimeter. Sedangkan penjualan dalam rupiah untuk mencapai target profit tertentu dapat diperoleh melalui persamaan berikut. Penjualan dalam rupiah untuk mencapai target profit tertentu sama dengan dalam kurung target profit plus biaya tetap per CM rasio. Dengan menggunakan data PT Abadi, misalkan perusahaan ingin mendapatkan profit sebesar 50 juta rupiah, maka perusahaan harus dapat menjual sebanyak unit penjualan untuk mencapai profit 50 juta rupiah sama dengan dalam kurung 50 juta ditambah 15 juta per 250.000. Hasilnya sama dengan 260 unit. Penjualan dalam rupiah yang dibutuhkan untuk mencapai profit 50 juta dibagi dalam kurung 50 juta ditambah 15 juta per 62,5%. Hasilnya adalah 104 juta rupiah. Titik impas atau break even point atau BEP
Manajemen perusahaan ingin mengetahui berapa profit yang diperoleh jika target produksi atau aktivitas dan penjualan pada suatu periode tercapai. Manajemen juga ingin mengetahui pada tingkat aktivitas berapakah perusahaan berada pada posisi tidak laba juga tidak rugi, yang dikenal sebagai istilah break-even point atau BEP. Titik impas atau BEP adalah tingkat penjualan di mana laba sama dengan nol. Titik impas dapat dinyatakan baik dalam jumlah unit penjualan maupun dalam jumlah penjualan rupiah. BEP dalam unit sama dengan dalam kurung target profit plus biaya tetap tutup kurung per unit CM. Karena BEP terjadi saat profit sama dengan 0, maka BEP dalam unit sama dengan biaya tetap per unit CM. Untuk mendapatkan BEP dalam rupiah, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. BEP dalam rupiah sama dengan dalam kurung target profit ditambah biaya tetap per CM rasio. Karena profit saat BEP sama dengan 0, maka BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap per CM rasio. Contohnya adalah dengan menggunakan data PT Abadi di atas. BEP dalam unit dalam rupiah dihitung sebagai berikut. BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi unit CLVL. BEP dalam unit sama dengan Rp 15 juta dibagi 250.000 sama dengan 60 unit. Sedangkan BEP dalam rupiah, BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi CM, rasio BEP dalam rupiah sama dengan 15 juta rupiah dibagi 62,5% sama dengan 24 juta rupiah. Margin of safety atau MOS. Margin of safety adalah perbedaan dalam unit antar volume penjualan yang dianggarkan atau diharapkan dengan volume penjualan saat BEP yang sering dinyatakan dalam persentase volume penjualan yang dianggarkan. Alternatif lainnya, MOS dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara pendapatan penjualan yang dianggarkan dengan pendapatan penjualan saat BEP yang dinyatakan sebagai persentase pendapatan penjualan yang dianggarkan. MOS dalam rupiah sama dengan total penjualan yang dianggarkan atau aktual dikurangi total penjualan saat BEP MOS dalam unit sama dengan volume penjualan yang dianggarkan atau aktual dikurangi volume penjualan saat BEP. Degree of Operation Leverage atau DOL adalah suatu ukuran yang menggambarkan atas suatu tingkat penjualan tertentu. Bagaimana persentase perubahan penjualan akan mempengaruhi profit DOL. DOL dihitung dengan persamaan. DOL sama dengan margin kontribusi atau profit. Telah diketahui sebelumnya bahwa profit sama dengan margin kontribusi dikurangi biaya tetap, sehingga margin kontribusi sama dengan profit ditambah biaya tetap. Maka DOL dalam kurung biaya tetap ditambah profit dibagi profit, atau DOL biaya tetap dibagi profit ditambah 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Degree of Operating Leverage atau DOL. DOL adalah suatu ukuran yang menggambarkan atas suatu tingkat penjualan tertentu. Bagaimana presentasi perubahan penjualan akan mempengaruhi profit. DOL dihitung dengan persamaan. DOL sama dengan margin kontribusi dibagi profit. Yang telah diketahui sebelumnya bahwa profit itu sama dengan margin kontribusi dikurang biaya tetap. Sehingga margin kontribusi sama dengan profit ditambah biaya tetap. Maka DOL sama dengan biaya tetap ditambah profit dibagi profit, atau DOL sama dengan biaya tetap per profit ditambah 1. Selanjutnya ada pula aplikasi konsep CVP untuk pengambilan keputusan. Dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa analisis CVP dapat digunakan untuk membantu mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap pilihan keputusan akan mempengaruhi harga jual, biaya variabel per unit, biaya tetap, unit yang dijual, dan profit. Analisis CVP membantu manajer dalam pengambilan keputusan produk dengan mengestimasi profit yang diharapkan dari setiap pilihan. Tidak perlu membuat laporan laba rugi untuk setiap pilihan keputusan. Cukup dengan menggunakan analisis incremental atau incremental analysis, fokus hanya pada item-item pendapatan, biaya, dan volume yang akan berubah sebagai dampak jika suatu program atau rencana akan diterapkan. Penerapan konsep analisis CVP adalah sebagai berikut.
Yang pertama, perubahan dalam biaya tetap dan volume penjualan. Yang kedua, perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Yang ketiga, perubahan dalam biaya tetap, harga jual, dan volume penjualan. Yang keempat, perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap, dan volume penjualan. Yang kelima, perubahan dalam harga jual. Terdapat pula bagan break-even. Bagan break-even adalah sebuah grafik yang menggambarkan laba atau rugi pada berbagai level volume penjualan dalam suatu rentang tertentu. Break-even merupakan perpotongan antara garis penjualan dan garis total biaya. Jarak antara titik break-even dengan penjualan yang dianggarkan atau diharapkan dalam unit menggambarkan margin of safety atau MUS. Berikut penjelasan bagan break-even. Sumbu X itu merupakan jumlah unit yang terjual, sedangkan sumbu Y merupakan penjualan dalam satuan moneter. Dan garis yang dari arah angka 0 itu merupakan total penjualan, sedangkan garis yang dari angka 40 itu merupakan total biaya. Sedangkan BEP itu terdapat di titik pemotongan antara total penjualan dan total biaya. Sedangkan garis putus-putus itu merupakan biaya tetap yang dianggarkan. Dan dari garis putus-putus dari BEP menuju biaya tetap yang dianggarkan itu merupakan margin of safety-nya. Selanjutnya ada pula bagan break-even margin kontribusi. Bagan break-even margin kontribusi, masalah utama yang timbul dari bagan break-even konvensional adalah tidak mungkin untuk membaca margin kontribusi langsung dari bagan yang ada. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan bagan break-even margin kontribusi dengan cara tidak membuat gambar garis biaya tetap, tetapi membuat garis biaya variabel. Garis ini akan selalu paralel dengan garis total biaya. Berikut bagan break-even margin kontribusi, di mana pada gambar ini tidak lagi menggunakan biaya tetap, namun menggunakan biaya variabel. Tetapi letak dari BEP-nya akan sama, yaitu berada di tengah antara total biaya dan total penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.